saya menghimbau termasuk pendengar podcast dimanapun berada, mari seluruh siapapun yang merasa dirinya orang baik, siapapun yang merasa dirinya orang soleh, perhatikan dua hal ini. Pertama, garaplah ekonomi keumatan. Yang kedua, pedulilah dengan perpolitikan Islam. Orang kafir itu menengok kita ramai ke masjid tidak takut dia. Menengok masjid-masjid banyak pengajian tidak khawatir mereka. Mereka hanya khawatir kalau dua hal. Apa kata mereka? Kalau menengok orang Islam datang ke masjid, biarkan. Kalau menengok orang Islam itu mulai mengurus ekonomi, maka mata-matai. Tapi kalau orang Islam itu mulai mengurus perpolitikan, maka hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya. Ada banyak telinga, mata, otak, dan hati yang tidak siap dengan kemajuan orang Islam. Maka orang Islam itu mesti berpolitik. Mulai berpolitik yang paling bawah, mohon maaf, ketua masjid dan RT. Mengapa ini mesti direbut? Ketika sebuah ide hanya menjadi sebuah ide dia Ustaz. Kalau kita tidak menjadi, mohon maaf, RT kah, pengurus masjid kah. Tapi kalau kita menjadi pengambil kebijakan, ketua masjid, Bapak RT, paling tidak di wilayah kita masing-masing, kita menjadi penentu, bukan menjadi yang ditentukan. Maka politik ini sebuah keharusan. Politik ini sunnah, Ustaz. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gamek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita podcast kembali kali ini bersama Ustadz Edi Azhar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz bisa berdialog sama Ustadz. Terima kasih juga sudah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan kehadiran Ustaz-Ustaz ini barokah. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita langsung aja mungkin profil Ustadz lah, atau dari mana terus sampai di Pekanbaru Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Azhar. Saya lahir di sebuah kampung, Ustaz. Namanya Pulau. Pulau ini Kecamatan Bangkinang. Oh. Jadi Bangkinang yang asli itu sebetulnya Bangkinang seberang itu. Oh. Kalau Bangkinang sebelah sini, itu Bangkinang kota. Lahir 3 September 1978. Jadi saat ini lebih kurang 45 tahun, sedang menjalani menuju 46 tahun. Allah. Jadi muda terlampau, tua belum. Istri lahir di sini Ustaz. Oh, ya. Anak-anak alhamdulillah 3. Istri anak tuh alumni Visipol Undri. Oh, Undri. Anak-anak semuanya sekolah di Jawa Timur. Si abang Muhammad Bismillah Azhar sekarang semester 6 sekaligus wali kelas di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Jawa Timur. Allah. Anak kedua Sayyidah Hanum Salsabila Azhar sekarang semester 2 sekaligus guru pengabdian di Gontor Putri Widodaren Jawa Timur. Anak ketiga Aisyah Syifa Kamila Azhar, alhamdulillah sekarang kelas 5 di Pondok Pesantren Gontor Putri Mantingan Jawa Timur. Oh, jauh-jauh Ustaz. Jadi anak-anak semuanya merantau Ustaz. Alhamdulillah. Karena dari dahulu kita menerapkan prinsip dalam mendidik anak ini, selain mengajarkan iman dan Islam, yang tak boleh ditinggalkan adalah bagaimana anak-anak ini kita ajarkan hidup susah dan hidup merantau. Itulah filosofi hidup yang harus kita rasakan kepada anak. Mungkin itu asal Ustaz dan keluarga. Kemudian emak anak itu asli orang Bangkinang Ustaz. Oh, asli. Ayah anak asli orang Payakumbuh. Jadi Indo lah. Indo. Indonya Riau Sumbar. Riau Sumbar. Mertua anak yang perempuan lahir di Medan, yang laki-laki lahir di Pariaman. Nah, jadi banyak asal usul keluarganya. Alhamdulillah. Kami menikah itu tahun 2000
2 Ustaz. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah 21 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah berjalan baik dan lancar Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian sehari-hari anak sekarang diberikan amanah oleh kawan-kawan sebagai ketua umum IKMI wilayah Kota Pekanbaru. Di samping itu juga anak berusaha, salah satu usaha kita di sini, PT Bimalindo Hajar Aswad. Anak komisaris di sini. Ada juga usaha kita di tempat lain. Ada BDcom, ada juga Galeri Abika. Samping itu Ustadz, kita juga punya yayasan dengan kawan-kawan namanya Yayasan Abi Center. Kebetulan Ana pendiri dan ketuanya. Ada juga beberapa organisasi lain yang kita diberikan amanah, termasuk di Terbiah di di Perti Ustaz. Di Perti kita majelis pakar. Kemudian juga adalah beberapa tempat Ustaz ya. Alhamdulillah. Karena bagi Ana, prinsip Ana itu hidup itu akan semakin bermakna ketika setiap apapun yang kita lakukan dalam koridor maslahatul ammah. Amin insyaallah. Insyaallah. Jadi kita dengan apa yang kita lakukan itulah kita berharap muncul aish kariman au mut syahidan. Hidup mulia mati syahid. Itu yang Anda lakukan tiap hari Ustaz. Di samping tentu berdakwah. Berdakwah minal masjid ilal masjid. Alhamdulillah Anda masuk beberapa daerah juga. Selain Riau adalah beberapa provinsi lain. Tapi memang lebih fokusnya ke Riau Ustaz. Itu mungkin Ustaz sebagai perkenalan dan sekaligus ya profilnya lah. Amin. Ustaz, sekarang ini kan juga di bisnis umroh Ustaz ya? Ya. Ini udah cukup lama. Alhamdulillah tiap bulan 300 jamaah Ustaz ya? Alhamdulillah, lebih kurang 300-300an per bulan. Awalnya gimana Ustaz sampai terjun di sini Ustaz? Ana ini mulai ikut memasarkan travel haji umroh ini Ustaz dari tahun 2012. Allah. Dari satu travel ke travel yang lain. Iya. Mencari pelabuhannya kan. Alhamdulillah di sini berjodoh dengan sahabat Ana namanya Pak Afriyadi. Beliau direktur utama di sini, Ana komisaris, dan muncullah dan dibangunlah atas dasar persaudaraan dan cinta Bimalindo Hajar Aswad. Sekarang ini sudah tahun yang kelima nih Ustaz. Alhamdulillah. Sudah tahun yang kelima. Sempat kami diterpa COVID tentu 2 tahunan namanya. Ya artinya lebih kurang 2 tahun lebih lah yang betul-betul aktif. 2 tahun, hampir 3 tahun. Dulu kami nyewa Ustaz di Jalan HR Subrantas. Tapi Alhamdulillah sekarang sudah berdiri kantor sendiri. Seperti yang Ustaz lihat ini. Alhamdulillah. Dan ini kan perjuangannya berkeringat-keringat. Tapi tidak sampai berdarah-darah. Berkeringat-keringat. Tapi tidak sampai berdarah-darah. Alhamdulillah Ustaz, per bulan rata-rata 300an jamaah. Ustaz, ini kan udah masuk politik lah kan? Kabarnya Ustaz juga mau maju juga kan? Insyaallah. Parlemen. Gimana mensiasatinya Ustaz? Politik ini kan satu di antara 2 sayap kemajuan dakwah. Kata Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab itu, dakwah dan pendidikan itu tidak akan pernah terbang tinggi kalau tidak diterbangkan oleh 2 sayapnya. 2 sayap kokoh ini, sebelah kanan ada ekonomi keumatan, sebelah kiri ada perpolitikan keislaman. Jadi dua-dua ini mesti kita naikkan seiring. Biar burung bernama dakwah dan pendidikan ini bisa terbang tinggi. Itulah ekonomi keumatan dan perpolitikan Islam. Saya menghimbau termasuk pendengar podcast dimanapun berada, mari seluruh siapapun yang merasa dirinya orang baik, siapapun yang merasa dirinya orang soleh, perhatikan 2 hal ini. Pertama, garaplah ekonomi keumatan. Yang kedua, pedulilah dengan perpolitikan Islam. Orang kafir itu menengok kita ramai ke masjid tidak takut dia. Menengok masjid-masjid banyak pengajian tidak khawatir mereka. Mereka hanya khawatir kalau 2 hal. Apa kata mereka? Kalau menengok orang Islam datang ke masjid, biarkan. Kalau menengok orang Islam itu mulai mengurus ekonomi, maka mata-matai. Tapi kalau orang Islam itu mulai mengurus perpolitikan, maka hancurkan mereka sampai ke akar-akarnya.
ada banyak telinga, mata, otak, dan hati yang tidak siap dengan kemajuan orang Islam. Maka orang Islam itu mesti berpolitik. Ya. Mulai berpolitik yang paling bawah, mohon maaf, ketua masjid dan RT. Mengapa ini mesti direbut? Ketika sebuah ide hanya menjadi sebuah ide dia Ustaz. Kalau kita tidak menjadi, mohon maaf, RT kah, pengurus masjid kah. Tapi kalau kita menjadi pengambil kebijakan, ketua masjid, Bapak RT, paling tidak di wilayah kita masing-masing, kita menjadi penentu, bukan menjadi yang ditentukan. Maka politik ini sebuah keharusan. Politik ini sunnah, Ustaz. Sunnah. Ibadah ini. Ibadah yang paling dahsyat itu diantaranya adalah politik. Karena dalam berpolitik ini, rupanya banyak hal yang harus kita perjuangkan. Tanda tangan itu, Ustaz, lebih efektif daripada perjuangan-perjuangan lisan. Maka segenggam kekuasaan itu kan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Itu Ustaz. Ini Ustaz, kan yang apatis lah gitu kan. Cukup banyak Ustaz. Gimana menyikapinya Ustaz? Kita tidak bisa memaksa orang untuk memahami kita. Ya. Kita juga tidak bisa memaksa orang memahami kondisi dan pentingnya bangsa ini. Tapi kita terus menyampaikan, karena memang di antara orang banyak yang hari ini apatis, akan ada orang-orang yang terbuka pintu hati. Kewajiban menyampaikan politik ini sama dengan kewajiban syiar dakwah lainnya. Harus kita sampaikan. Coba lah Ustaz bayangkan. Misalnya hari ini, satu-satunya partai yang menolak naiknya ongkos haji, itu hanya PKS. Padahal, andaikan ada 4 partai saja lagi yang lain, itu sangat dahsyat efeknya. Tapi karena hari ini yang menolak itu hanya PKS, maka tetap harganya segitu juga. Maka semakin banyak orang-orang yang peduli, maka insya Allah semakin banyak hal yang bisa diselamatkan. Bahkan ketika PKS menolak tentang harga ataupun ongkos naik haji itu, yang lain malah justru seperti mentertawakan. Maka kita harus munculkan di tengah-tengah masyarakat, setiap orang-orang yang peduli dengan kepentingan agama ini, kepentingan bangsa ini, harus ikut mereka berpolitik. Jangan seperti yang terjadi hari ini. Maka saya selalu sampaikan di mana-mana, pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli kepada agamamu, kepada bangsamu. Jangan dipilih orang yang datang kepadamu, datang ke masjidmu, hanya ketika butuh dengan suaramu. Jangan sampai seperti itu yang terjadi. Itu Ustaz. Terus ini Ustaz, kan anak-anak muda ini kan kemungkinan itu kan yang banyak memilih hari ini kan. Ya. Gimana Ustaz menyikapi anak muda yang baru pertama kali? Pertama, ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang dipanggil Nabi itu hanya 2 orang. Pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Mengapa yang dipanggil itu adalah Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib? Abu Bakar itu orang tua, Ali itu anak muda. Dalam sebuah pengambilan keputusan penting, tak boleh kita meninggalkan 2 sosok ini. Pertama adalah orang tua, yang kedua adalah anak muda. Apa kelebihan orang tua? Orang tua itu tempat bertanya. Pengalaman hidup ada di orang tua. Apa kelebihan anak muda? Anak muda ini semangat. Anak muda ini kecerdasan. Anak muda ini adalah gagasan-gagasan baru. Nah, kita harus melibatkan dua-duanya. Nabi SAW yang mendapatkan hidayah dan wahyu langsung dari Allah Ta'ala, itu pun masih melibatkan anak muda. Maka sangat naif rasanya kalau ada pemimpin hari ini tidak melibatkan anak muda. Jadi anak muda ini bukan pengumpul suara. Anak muda ini memang harus dilibatkan, mereka memikirkan bangsa ini. Banyak hal yang harus kita pikirkan. Melalui IKMI Ustaz, kita sudah coba membuat misalnya gerakan-gerakan namanya ngobis bersama anak-anak muda. Ngobrol bisnis bersama anak-anak muda. Kita coba juga mencari peluang-peluang pelatihannya, peluang-peluang juga siapa yang bisa berinvestasi. Karena anak muda ini kan baru mengawali. Bagaimana kita membuka mindset mereka untuk ikut berperan penting. Baik dalam berekonomi, baik dalam berpolitik, lebih jauhnya tentu untuk kemajuan bangsa. Dan saya menengok pada saat-saat seperti ini, mulai banyak anak-anak muda kita yang tumbuh. Tumbuh seperti yang kita harapkan. Walaupun masih banyak PR-PR kita yang lain untuk terus mengajak mereka. Mudah-mudahan
semakin banyak orang-orang yang mau peduli kepada anak-anak muda ini, maka insya Allah akan semakin banyak mereka-mereka yang berkiprah. Saya mendorong, Abi Edi Azhar mendorong kepada seluruh anak-anakku, kepada seluruh adik-adikku. Mari kita bersama-sama menyelesaikan urusan bangsa ini, jangan hanya dititip kepada orang-orang tertentu saja. Itu Ustaz. Oke Ustaz, ini closing statement Ustaz, kan 14 Februari nanti kan, apa buat masyarakat Pekanbaru gimana Ustaz? Insyaallah. 14 Februari 2024. Pertama, ketahuilah oleh seluruh saudaraku dimanapun berada, pemimpin ini di tangan mereka ditentukan kebijakan. Maka jangan memilih orang kena bayar, jangan memilih orang kena kedekatan, jangan memilih orang hanya sebatas kena sekampung dan satu daerah. Tapi pilihlah orang yang betul-betul insya Allah menurut kita amanah. Mereka punya tanggung jawab memperbaiki bangsa ini. Siapapun mereka, dari manapun partai mereka, selagi mereka rasanya amanah, selagi rasanya mereka bertanggung jawab, maka bismillah, pilihlah mereka. Yang kedua, memilih pemimpin itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, aku memilih si A, ini adalah pemimpin terbaik menurutku. Ini adalah pemimpin yang amanah menurutku. Di tangannya insya Allah ada sedikit banyaknya perubahan yang akan dia lakukan. Jadi ketika memilih, kita sedang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, memilih pemimpin yang salah akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan sogok menyogok, jauhkan segala bayar membayar, uang menguang, tapi dahulukanlah gagasan dan kemudian amanah seseorang, maka insya Allah bangsa ini akan lebih baik. Semua orang ingin bangsa ini lebih baik. Semua orang ingin negara ini semakin baik. Tapi bagaimana kita mencapai yang baik itu kalau kita mulai dari sesuatu yang buruk? Maka mulailah sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Cobloslah yang baik. Pilihlah yang baik. Agar insya Allah pemilu kali ini jauh lebih baik. Amin insya Allah. Insya Allah. Syukran Ustaz. Afwan Ustaz. Afwan. Baik Sobat Remek. Jangan lupa 14 Februari 2024 ke TPS. Baik, podcast kali ini disponsori oleh Tiki yang satu Tripang Kilat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.